Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jan Rifan Hati Saragi, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai isu atau kondisi yang saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja saya yang belum sesuai dengan materi pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik. Kita awali dengan fungsi, tugas, dan peran pegawai ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 10, Fungsi ASN. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Pasal 11, Tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pasal 12, Peran ASN, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Hak yang diperoleh oleh PNS yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan kelima, pengembangan kompetensi. Hak pegawai pemerintah perjanjian kerja. Yang pertama, gaji dan tunjangan. Yang kedua, cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, pengembangan profesi. Kewajiban ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan. 7. Menyimpan rahasia jabatan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikutnya, kita masuk isu aktual yang terjadi di instansi saya bekerja yang menurut saya belum sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN yang berkaitan dengan pelayanan publik. Isu-isu tersebut diantaranya adalah: yang pertama, kurang tersedianya beasiswa bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, masih kurang tersedianya jaringan internet dengan kecepatan tinggi untuk menunjang kinerja dosen maupun kebutuhan internet mahasiswa. Dan yang terakhir, kurang maksimalnya pembagian tugas mengajar baik di kelas maupun di laboratorium. Untuk menganalisis isu-isu tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan kualitas isu dengan menggunakan analisis APKL, yaitu menentukan keaktualan, prioritas, kehalayakan, dan kelayakan isu tersebut. Adapun kriteria penilaian yang digunakan adalah menggunakan rentang angka 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 menunjukkan nilai terendah untuk kualitas isu dan nilai 5 merupakan nilai tertinggi untuk masing-masing kriteria dalam menentukan kualitas isu. Dari tabel APKL, kita lihat bahwa isu pertama memiliki nilai aktual 5, prioritas 5, kehalayakan 5, serta kelayakan 5.
sehingga untuk isu nomor 1 memiliki total nilai keseluruhan 20 dan dapat dinyatakan bahwa isu tersebut memenuhi syarat. Kita lihat isu nomor 2. Pada isu nomor 2, nilai aktual adalah 5, prioritas 5, kehalayakan 5, serta kelayakan 5, sehingga untuk isu nomor 2 memiliki total nilai keseluruhan 20 dan dapat dinyatakan bahwa isu tersebut memenuhi syarat. Sedangkan jika kita lihat pada isu nomor 3 yang memiliki nilai aktual 5, prioritas 4, kehalayakan 5, serta kelayakan 5, sehingga untuk isu nomor 3 memiliki total keseluruhan 19 dan dapat dinyatakan bahwa isu tersebut tidak memenuhi syarat. Pada isu nomor 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai total yang lebih rendah dibandingkan kedua isu lainnya. Berdasarkan matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL ini, diketahui bahwa terdapat dua isu yang memenuhi syarat, atau MS, karena kelayakan terpenuhi. Kedua isu tersebut adalah kurang tersedianya beasiswa bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta yang kedua, masih kurang tersedianya jaringan internet dengan kecepatan tinggi untuk menunjang kinerja dosen maupun kebutuhan internet mahasiswa. Dalam menentukan prioritas masalah, penulis juga menggunakan analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi, seriousness, dan growth, atau yang biasa disebut identifikasi USG. Pada analisis USG, kriteria yang digunakan adalah angka 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 menunjukkan nilai terendah dan angka 5 menunjukkan nilai tertinggi dari masing-masing kriteria. Dari tabel USG, kita lihat bahwa isu pertama memiliki nilai urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Sehingga untuk isu nomor 1 memiliki total nilai keseluruhan 15. Kita lihat isu nomor 2. Pada isu nomor 2, nilai urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Sehingga untuk isu nomor 2 memiliki nilai keseluruhan 14. Dari hasil penilaian yang diperoleh, maka telah dapat ditentukan bahwa prioritas isu adalah isu nomor 1, karena memiliki nilai yang tertinggi, yaitu kurang tersedianya jaringan internet dengan kecepatan tinggi untuk menunjang kinerja dosen maupun kebutuhan internet mahasiswa. Setelah mengetahui prioritas isu, selanjutnya kita menggunakan diagram fishbone untuk menentukan penyebab-penyebab terjadinya isu tersebut. Berdasarkan hasil analisis fishbone dengan kategori 6M, diketahui bahwa penyebab utama kurang tersedianya jaringan internet dengan kecepatan tinggi untuk menunjang kinerja dosen maupun kebutuhan internet mahasiswa adalah yang pertama, mesin, yaitu jumlah router atau pemancar yang terbatas. Kedua, metode atau proses, yaitu tidak adanya prosedur yang baku dalam penanganan masalah jaringan internet. Yang ketiga, material, yaitu dengan masih banyaknya ditemukan perangkat-perangkat router atau pemancar yang sudah usang. Yang keempat, manpower, yaitu jumlah teknisi yang terbatas. Yang kelima, measurement, yaitu lemahnya supervisi. Dan yang keenam, mother network, yaitu banyaknya pengguna jaringan internet. Setelah faktor utama penyebab terjadinya isu diketahui, maka penulis menyarankan gagasan pemecahan isu yang dapat dilakukan, yaitu dengan menambah jumlah teknisi jaringan yang profesional, menetapkan jadwal supervisi teknisi ke lapangan, menambah jumlah router atau pemancar,
sehingga para pengguna jaringan internet tidak terfokus pada satu lokasi, menetapkan prosedur yang baku dalam pemasangan ataupun penanganan masalah jaringan internet, dan mengganti router atau pemancar yang telah usang. Demikianlah pembahasan mengenai isu saat ini yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja saya yang belum sesuai dengan materi pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.